senyawa steroid. Steroid ini merupakan terpenoid lipid yang dikenal dengan 4 cincin kerangka dasar karbon yang menyatu. Untuk struktur dasar dari steroid ini dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu terdapat 4 cincin kerangka dasar karbon yang menyatu. Nah, yang terdiri dari 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Cincin sikloheksana itu terdapat pada cincin nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan cincin siklopentananya itu terdapat pada cincin yang bernomor 4. Steroid ini dia memiliki struktur senyawa yang berbeda-beda. Perbedaan struktur ini disebabkan karena adanya gugus fungsi teroksidasi yang terikat pada cincin dan terjadinya oksidasi pada cincin karbon. Berdasarkan sumber didapatkannya steroid ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada steroid alami dan steroid sintetis. Steroid alami ini adalah steroid yang terdapat di alam atau didapatkan dari alam. Itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu steroid yang terdapat pada jaringan tumbuhan dan steroid yang terdapat pada jaringan hewan. Steroid yang terdapat pada jaringan tumbuhan ini dia berasal dari triterpen sikloartenol, sedangkan steroid yang terdapat pada jaringan hewan ini berasal dari triterpen lanosterol yang umumnya dia bertindak sebagai hormon. Yang kedua tadi itu ada steroid sintetis. Nah, steroid sintetis ini merupakan steroid yang didapatkan dengan proses sintetis. Steroid sintetis ini dia digunakan secara luas sebagai bahan obat. Contoh obatnya itu ada glukokortikosteroid, estrogen, metilprednisolon, kortikosteroid, androgen, squalamin, dan hidrokortison. Di bawah ini terdapat skema atau proses dari biosintesis steroid. Steroid yang terdapat di alam ini dia biasanya berasal dari triterpen, yang biosintesisnya itu sama dengan biosintesis terpen, yaitu melalui jalur asam mevalonat. Nah, pembentukan kerangka steroid ini dimulai dari kondensasi dari farnesil pirofosfat, lalu kemudian sesquiterpen ini melalui interaksi ekor-ekor menghasilkan squalen, dan kemudian squalen ini berubah menjadi 2,3 epeksisqualen. Selanjutnya terjadi siklisasi berganda dan disusul oleh penataan atom-atom hidrogen dan gugus metil yang kemudian menghasilkan lanosterol itu pada hewan atau sikloartenol pada tumbuhan. Selanjutnya itu ada tumbuhan penghasil steroid. Nah, untuk pada kali ini itu saya mengambil biji mahoni dari penelitian isolasi dan karakterisasi senyawa steroid dari ekstrak biji mahoni Swietenia mahagoni Jack yang dilakukan oleh Fadilah Mariam, Subhan, Lilis Mustaina. Biji mahoni atau Swietenia mahagoni Jack ini memiliki banyak manfaat sebagai obat, diantaranya itu sebagai obat penurun panas, obat kencing manis, atau diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, peluruhan lemak, masuk angin, radang usus, diare, luka, dan bisul. Biji mahoni ini dia memiliki banyak sekali aktivitas farmakologis seperti antibakteri, antimikroba, sitotoksik, anti-ulcer, antifungi, anti-HIV, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, hipoglikemik, dan penghambat agregasi platelet. Hal ini dikarenakan biji mahoni dia mempunyai kandungan kimia yaitu ada alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, dan terpenoid. Tetapi pada penelitian kali ini penelitinya itu lebih mengkhususkan untuk mengidentifikasi steroid. Untuk prosesnya itu sama seperti proses identifikasi senyawa-senyawa lainnya, yaitu pertama dilakukan pengambilan sampel yaitu berupa biji mahoni, lalu sampel ini diolah yaitu dibersihkan, kemudian dirajang dan dikeringkan, lalu dilakukan proses ekstraksi. Nah, ekstraksi pada percobaan pada penelitian ini peneliti memilih metode maserasi. Maserasinya ini
dilakukan secara bertingkat, yaitu menggunakan 3 jenis pelarut berdasarkan tingkat kepolaran yang paling nonpolar hingga ke yang polar, yaitu ada N-heksan, etil asetat, dan etanol. Lalu setelah itu baru dilakukan proses identifikasi fitokimia steroid, yaitu dengan cara sebanyak 0,5 gram ekstrak kering ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kemudian ditambahkan pada reaksi Lieberman-Burchard, yaitu 0,5 ml kloroform ditambahkan 0,5 ml asam asetat anhidrat dan 2 ml asam sulfat. Jika terbentuk cincin merah atau cincin merah kecoklatan atau ungu pada lapisan kedua, sedangkan larutan pada bagian atas itu menjadi hijau atau ungu, hal ini menunjukkan bahwa ekstrak ini positif mengandung steroid. Didapatkanlah hasil dari identifikasi steroid, yaitu seperti pada gambar yang di atas. Itu pada ekstrak N-heksan itu batas kedua larutan terbentuk cincin merah kecoklatan, larutan bagian atas berwarna ungu dan lapisan bawah dia berwarna merah. Sedangkan pada ekstrak etil asetat ini hasilnya itu terbentuk cincin coklat kemerahan, lapisan bawah ungu kemerahan, dan lapisan atas dia berwarna hijau. Sedangkan pada ekstrak etanol 70% hasilnya itu terbentuk cincin merah, lapisan atas bening, lapisan bawah merah bata. Jika disesuaikan dengan literatur, sampel pada ekstrak N-heksan ini dia positif mengandung terpen, dia tidak mengandung steroid. Pada sampel ekstrak etil asetat dia ini positif terhadap steroid, dan pada sampel ekstrak etanol 70% dia positif mengandung triterpenoid. Dari hasil identifikasi kandungan senyawa steroid berdasarkan uji screening fitokimia pada beberapa ekstrak biji mahoni ini menunjukkan adanya senyawa steroid pada ekstrak etil asetat.